Di video kali ini, gue bakalan ngasih tahu bagaimana cara kita melakukan carnivore diet khusus buat pemula. Yang biasa gue kasih tahu ke klien-klien coaching gue, termasuk juga followers-followers gue. Jadi ini adalah guide atau panduan buat kita-kita yang pengen nyobain carnivore diet. Jadi bukan tips dan triknya doang, nanti juga di sini ada kesalahan-kesalahan umum yang seharusnya kita hindari pada saat kita ngelakuin apa? Ngelakuin diet carnivore ini. Jadi basically, diet ini sangat-sangat simple. Ya, kita makan daging beserta lemak hewaninya, terus kita garemin, ya, sampai jangan terlalu asin. Terus kita masaknya itu apa? Masaknya pakai butter atau gajih atau pakai minyak kelapa. Kita makan sampai kenyang. Udah, itulah carnivore diet. Kalau misalnya jeroan, kita bisa aja makan jeroan atau organ, ya. Tapi ingat, jeroan itu kita jangan banyak-banyak, terutama di bagian hati. Karena hati itu tinggi banget vitamin A-nya, sehingga nanti kalau kita kebanyakan, nanti kita apa? Bisa keracunan vitamin A. Keracunan vitamin A itu apa? Gimana gejalanya? Kita tuh sebenarnya, padahal masih lapar, ya, butuh protein dan lemak, tapi kita udah enek nih. Udah enek, udah mual, nggak mau makan lagi. Tapi kita butuh tuh nutrisi, protein dan lemak. Sehingga apa? Sehingga kita nanti nggak bisa tidur, insomnia, terus kita lemes, nggak ada tenaga. Jadi yang diutamakan adalah protein, lemak hewani, ya, sama garamnya, sama makan yang cukup. Tuh, carnivore diet itu kayak gitu simple. Karena kalau kita lihat di bagian hewan ya, kalau kita lihat nih misalnya kita balik ke zaman dulu, ya, zaman sebelum kita nggak bisa bertani, ya, belum bisa nge-GoFood, nge-GrabFood nih kita belum bisa. Bahkan bertani pun belum bisa. Zaman kita masih berburu. Itu kalau kita lihat hewan, nggak mungkin dong itu hati semua, ya. Hati, ginjal, terus jantungnya itu dikit. Oke? Yang banyak itu apa? Dagingnya sama lemaknya. Makanya kita di carnivore diet itu jangan sampai kebanyakan makan jeroan, karena di hewan itu ya yang banyak tuh dagingnya sama lemaknya, bukan jeroannya. Oke? Jadi itu catatan buat jeroan di carnivore diet ini. Kalau misalnya teman-teman mau suplementasi jeroan gitu ya, misalnya supaya apa, naikin kadar iron gitu atau vitamin A misalnya, ya nggak masalah selama nggak banyak juga. Kalau kebanyakan nanti malah kita enek. Yang paling penting adalah apa yang kita nggak makan, yaitu apa aja sih makanan-makanan yang kita harus stop ketika kita melakukan carnivore diet. Yang pertama, kita harus stop makanan yang bersumber dari nabati. Contohnya apa? Contohnya dari nasi, tepung, ya kan? Terus dari kacang-kacangan, tempe, tahu, itu semua di stop dulu karena kita diet carnivora, ya kan, bukan diet vegetarian. Terus juga yang lain misalnya sayuran-sayuran ya, bayam, brokoli, semua yang pokoknya yang sayur-sayuran pokoknya yang hijau-hijau kita jadiin dekorasi rumah dulu, ya kan? Kita nggak usah makan dulu. Pokoknya yang non hewani kita stop dulu. Yang kedua, yaitu gula. Ya, segala macam sumber gula. Kecuali apa? Kecuali kalau cewek lu manis ya, itu nggak usah dibuang. Nggak lucu ah. Jadi kita, yang pertama buah atau gula, ya kan, manis, fruktosa, kita stop dulu. Terus madu, kita di stop dulu. Terus gula-gula lain, gula pasir, dari tebu, itu di stop dulu. Ya, jadi semua gula-gula itu kita di stop dulu di diet carnivora ini. Nah, yang ketiga adalah apa? Bumbu-bumbu. Ini sering banget nih orang-orang yang gue sering banget ngeliat di kolom komen di TikTok, di YouTube, di Instagram. Gue udah carnivore diet bang, tapi gue nggak bisa BAB. Ternyata dia apa makanannya? Makannya nih dada, ya kan? Dada kan itu nggak ada lemaknya. Yang kedua apa? Bumbunya banyak banget. Ya kalau lu misalnya lihat di TikTok ya, itu orang ngelakuin carnivore diet. Saya mencoba carnivore diet. Dicocol apa? Dicocol saus ABC pak ya, sama kecap. Itu mah bukan carnivore diet. Oke, itu yang ketiga. Yang ketiga kita bumbu-bumbu yang manis, yang ada kecapnya, yang ada minyaknya, pokoknya minyak sama gula dicampur itu jadi bumbu, kita stop dulu. Bumbunya adalah cuman garam doang. Kalaupun mau pakai lada ataupun misalnya yang pedas-pedas gitu ya, itu nggak masalah. Tapi tetap yang utama adalah bumbunya adalah garam. Nah, kita lanjut ya. Jadi biasanya itu kesalahan umum orang-orang yang pengen ngelakuin carnivore diet. Itu apa aja sih kesalahan umumnya? Jadi yang paling pertama, kesalahan umumnya dia itu kekurangan kalori. Memang di carnivore diet itu keunggulannya adalah apa? Kita makan sampai puas, sampai benar-benar sampai enek ya. Sampai dompet kita udah kering ya kan? Kita makan sampai puas. Cuman kekurangannya adalah yaudah dia makan sekali, habis itu nggak makan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia kekurangan kalori, sedangkan dia tuh butuh kalori lebih tuh. Ya, jadi itu adalah kesalahan, salah satu kesalahan nomor satu ya, kita kekurangan kalori ketika kita lagi melakukan carnivore diet ini. Jadi kita makan at least setidaknya 3 kali, ya kan? Kalau lu misalnya mau sekali makan gitu ya, omen gitu ya, pastiin kalorinya tuh cukup, jangan sampai kekurangan. Makanya gue tidak terlalu menyarankan orang itu menjalankan omen. Jadi gue biasanya tuh 3 kali sehari, tapi nanti porsi makanan orang-orang tuh berbeda-beda setiap orangnya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai kita kekurangan kalori supaya kita nggak susah tidur, supaya kita nggak lemes. Jadi banyak juga ya orang-orang yang baru tahu carnivore diet, terus juga apalagi carnivore diet ini, tapi mungkin dia baru denger dia bisa nyembuhin diabetes tipe 2, hipertensi,
ya kan? Terus kalau hasil labnya jadi bagus, trigliserida jadi rendah banget. Bahkan kanker pun juga remisi gara-gara carnivore diet ini. Tapi dia biasanya terlalu ribet nih, ya. Yang kedua tuh apa? Kita terlalu ribet, terlalu perfect, harus sempurna banget. Daging harus yang grass fed, ya kan? Daging pokoknya harus yang organik segala macam. Jadi gini, kalau misalnya kita nggak punya duit buat beli yang grass fed, kita nggak perlu terlalu ibaratnya strict gitu, kita harus grass fed. Kita nggak perlu. Karena apa? Karena bedanya grain fed sama grass fed itu hanya di kandungan omega 3-nya. Kalau di grain fed, ya, sapi yang makanannya itu konsentrat, bukan rumput, itu omega 3-nya lebih rendah, sama omega 6-nya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya grass fed itu omega 6-nya lebih rendah, omega 3-nya lebih tinggi. Itu bagus buat otak kita. Tapi kalau misalnya kita udah makan kayak carnivore gitu ya, makan yang grain fed, yang bukan grass fed, dagingnya, itu nggak masalah karena kita meng-cut semua minyak goreng yang kita pakai itu dengan minyak kelapa atau gaji. Sehingga kolesterol atau omega 6 di kulit kita itu tuh jauh berkurang. Karena kita udah nge-cut semua minyak-minyak yang diproses itu, yang tinggi banget omega 6 itu. Oke, jadi nggak masalah kita makan yang grain fed. Terus juga misalnya kita nih, udah seminggu diet, terus kita nggak sengaja, kita tiba-tiba kesandung makan roti, ya kan? Kita kesandung makan roti. Lu jangan sedih, lu jangan langsung depresi, stres. Gua nggak jadi bang, gua carnivore gagal. Nggak masalah, kita lanjut lagi ke keesokan harinya. Jadi gitu. Jadi daripada kita nyalain diri sendiri, segala macam harus sempurna, pelan-pelan, konsisten. Nggak masalah kita makan roti segala macam, masalah. Tapi kalau gua pribadi, gua sih nggak pernah cheating. Karena gua tahu kalau gua sekalinya cheating, gua kerja nggak enak, gue ngantuk kan, gue jadi malas-malasan, oke? Jadi itu, kalau misalnya kita di carnivore diet, yang penting kita konsisten, nggak perlu terlalu perfect. Tapi kalau misalnya dengan perfect, kita bisa lebih bagus gitu kerjanya, lebih produktif, ya nggak masalah. Tapi memang, kalau misalnya buat teman-teman yang punya autoimun, yang udah akut ya, yang udah ibaratnya dia tuh penyakitnya udah akut banget autoimunnya, kayak misalnya rheumatoid arthritis gitu misalnya, ya kita memang harus stop. Contohnya stop kayak putih telurnya, kita stop dulu, kita benar-benar makan dagingnya aja. Terus bahkan juga misalnya dia nggak bisa sama yang grain fed, dia kan dia cuma bisa grass fed. Ya udah, makannya grass fed aja. Tapi itu 0,00% orang, 0,001% orang. Kalau kayak kita gini, ya, yang nggak terlalu penyakitan, ya udah kita makan grain fed nggak masalah. Ya nggak usah dibikin ribet. Jadi kalau buat orang-orang tertentu, memang ada yang dia harus benar-benar nge-cut yang sampai nggak makan telur juga, ya kan? Karena telur itu juga ngebikin autoimunnya muncul lagi. Ya, tapi kalau kita dicoba dulu, selama itu makannya hewani, sama lemaknya sama garam. Yang selanjutnya nih ya, olahraga nih. Jadi teman-teman nih biasanya kalau teman-teman nonton di TikTok, ada yang komen, nggak boleh carnivore diet kalau kita nggak olahraga. Itu biasanya mereka orang-orang paling soto ya. Karena apa? Karena klien gue pun, kalau dia terlalu obesitas, berat badannya terlalu tinggi, dia kalau misalnya olahraga, itu bakalan kena di sendi. Oke, jadi gue nggak menyarankan olahraga dulu. Jadi di carnivore diet itu dia turunin dulu misalnya dari 150 kg atau 160 kg. Kita turunin jadi 140 dulu. Nah, kalau dia udah ngerasa ringan badannya, baru kita perkenalkan olahraga yang paling basic. Yaitu apa? Yaitu jalan kaki. Ya, jadi dia, gue saranin biasanya jalan kaki sehari itu ya keliling GBK atau misalnya dia di taman gitu ya, 5.000 langkah per hari. Nah, jadi nggak harus ya kita di carnivore diet itu olahraga. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan olahraga ini sebagai alat supaya kita lebih menarik badannya, itu harus. Kalau misalnya kita mau latihan beban, supaya badan kita semakin kelihatan lebih keren atau menarik, ya olahraga itu kewajiban. Dan juga misalnya yang kedua, kalau kita supaya lebih defisit lagi kalorinya, supaya lebih cepat bakar lemaknya, olahraga yaitu kardio, itu juga wajib. Tapi apakah dengan diet carnivore aja kita bisa turun berat badan dan turun kadar lemak? Itu bisa. Oke, bisa sampai berat badan ideal pun bisa. Tapi progresnya akan lebih lama dibandingkan dengan kita kalau kita bantu dengan latihan beban ditambah juga sama kardio. Jadi kita nggak wajib olahraga. Apalagi buat orang yang udah sakit akut, ya kan? Atau misalnya dia lagi di rumah sakit, lagi tidur. Bang, gue disuruh olahraga bang sama komentator di TikTok. Lu lagi sakit ya, lu diet dulu. Benerin dulu, ya kan? Lu turunin dulu berat badan lu. Itu kaki udah mau copot kalau lu lagi jalan ya, karena lu obis. Turunin dulu berat lu. Baru lu olahraga yang bener. Nah, dengan kita ngelakuin carnivore diet, misalnya 2 minggu dulu, itu kan udah turun tuh. Nanti tubuh kita bakalan lebih enak rasanya. Oke, bakal lebih sehat. Jadi otomatis kita punya niatan untuk olahraga. Karena otomatis juga testosteron kita itu bakalan naik ketika kita ngelakuin diet carnivore ini. Karena banyak banget klien gue yang obesitas itu ngelapor ke gue. Awalnya dia nggak tiap hari ya main ya sama pasangannya. Ini sekarang tiap hari. Sampai penasaran sama gue. Put, lu main berapa kali semalam? Berapa kali sehari kalau main? Karena apa? Karena emang mereka tuh ngerasain perbedaannya. Libidonya tinggi.
motivasinya untuk menyelesaikan sesuatu juga tinggi karena testosteronnya tinggi. Itu adalah konsekuensi dari testosteron yang tinggi. Kita punya libido tinggi, kita punya niat hidup yang tinggi, jadi nggak bakal depresi, sama kita punya niat untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, selanjutnya nih ya, kita jangan takut sama hoax atau mitos atau orang-orang sotoy di luar sana. Mau dia itu dokter sekalipun, kalau misalnya dia nggak tahu tentang carnivore diet, nggak tahu studinya, nggak tahu ibaratnya perspektif yang lain gitu, belum pernah coba sama sekali, mendingan kita nggak usah takut. Kalau misalnya teman-teman belum jelas, misalnya kan banyak tuh misalnya di internet orang-orang ya kan, jangan makan daging merah, itu bikin kanker. Jangan makan daging merah, itu bikin serangan jantung. Karena gini, kita udah ngelakuin carnivore diet, kita udah nyoba sebulan, hasilnya udah enak, badan kita jadi sehat. Tapi tiba-tiba ada orang di luar sana yang nggak pernah ngejalanin, terus tiba-tiba bilang ke kita, awas kanker, awas kolesterol segala macem. Jadi kita nggak perlu takut, ya kita juga harus mensenjatai diri kita dengan fakta-fakta terbaru. Lu bisa cek video-video gue ya tentang carnivore diet, misalnya tentang serangan jantung, lu cari aja PWFit plus serangan jantung, atau misalnya kanker, PWFit plus kanker, atau misalnya asam urat, PWFit plus asam urat. Jadi apapun misalnya penyakit yang dilempar ke kita, ya itu kita harus recheck lagi, kita harus cek lagi, kita harus lihat dua sudut pandang tadi. Kalau misalnya dia punya argumen, kita dengerin aja. Tapi kita juga harus punya pegangan. Jadi jangan kita ibaratnya baru dikatain bakalan kena ini, kita malah takut. Akhirnya nggak jadi, akhirnya lu pusing segala macam. Udah nggak usah diribetin. Kalau misalnya lu mau tahu dokter-dokter carnivore yang benar-benar top level dokter ya, jadi lu bisa cek namanya Shawn Baker, Dr. Shawn Baker. Yang kedua Dr. Ken Berry. Yang ketiga Dr. Anthony Chaffee. Ya itu semua emang dalam bahasa Inggris semua ya. Tapi kalau misalnya lu mau bahasa Indonesia, gue sempet jelasin juga ya di YouTube channel gue. Jadi lu cari aja di YouTube channel gue. Jadi gitu ya, kita juga harus mensenjatai diri kita dengan fakta-fakta tadi dan studi-studi gitu. Supaya kita juga apa? Supaya kita tenang juga. Kalau lu juga mau cek study-studinya, nanti gue link di bawah ya di deskripsi. Lu juga bisa lihat study Harvard tentang carnivore diet di sini ya. Yang gue kasih tahu di gambar ini. Terus juga study-study tentang lemak jenuh dan daging merah. Ternyata itu apa? Ternyata itu sehat. Ternyata itu tidak ada korelasinya dengan serangan jantung. Tapi apa? Kalau orang-orang diabetes yang punya masalah apa? Gangguan dia makan karbohidrat terlalu banyak, gula terlalu banyak, yang menyebabkan itu punya masalah insulin ya, resistensi insulin. Itu adalah ibu dari segala penyakit. Resistensi insulin, karena kita kebanyakan karbohidrat dan makan gula, kita bisa kena resistensi insulin, bikin kita katarak, bikin kita diabetes, bikin kita sakit ginjal, bikin kita sakit semua organ-organ jadi sakit, ya termasuk juga sakit jantung. Oke, itu akarnya dari apa? Karena kebanyakan karbohidrat sama gula. Nah, gimana sama alkohol dan rokok? Kalau kita sedang ngelakuin carnivore diet, kita nggak bisa ya minum alkohol atau ibaratnya ngerokok. Kenapa? Kalau teman-teman nonton video penjelasan gue yang sebelumnya, itu gue sempat jelasin sekilas ya, bahwa apa? Kalau alkohol itu gula juga. Oke, dan itu bukan disimpan di sel otot. Bukan disimpan, itu diprosesnya di liver tuh. Ya, di liver itu cuman ada, kalau nggak salah 200 gram simpanan glikogen atau karbohidrat atau gula, ya, termasuk alkohol itu. Sisanya kalau kita lebih dari itu udah pasti disimpan di mana? Di belly fat, di lemak di perut. Makanya kalau teman-teman mau perut buncitnya hilang, itu langsung stop alkoholnya. Karena gue punya klien nih, dia polisi, ya kan, dia bule. Dia udah coaching sama gue udah 2 bulan. Oke, udah mau jalan 3 bulan. Jadi dia dari progresnya dari 100 berapa gitu, 16 sampai 100 berapa beratnya, itu turun ke 90-an sekarang. Terus dia nyoba minum alkohol. Efeknya apa? Efeknya langsung signifikan. Ya dia pusing, dia muntah-muntah, besoknya nggak bisa produktif. Karena apa? Karena badan kita jadi sangat sensitif terhadap sesuatu. Yang awal kita ibaratnya udah sehat, udah seragam nih. Organ kita udah sehat, udah semua udah on point nih. Tiba-tiba dimasukin alkohol. Apalagi dosisnya banyak gitu ya. Itu bakalan langsung berasa banget. Jadi gitu. Jadi alkohol kita stop dulu. Tapi kalau teman-teman mau ibaratnya nyoba-nyoba sekali, coba aja. Coba aja. Tapi jangan khawatir ya, jangan sedih, jangan kayak, bang gue habis minum alkohol. Ya udah mulai lagi. Ya simple aja, mulai lagi besoknya. Kita juga bisa terapin intermittent fasting juga. Supaya kita membakar tadi semua gula-gula tadi, dan kita pakai lemak lagi sebagai sumber energi. Yang kedua, kalau rokok itu adalah kaitannya sama performa kita. Kalau kita ngerokok, nanti ada karbon monoksida kan di rokok. Kalau kita hisap tuh rokok, itu mengganggu oksigen di darah kita. Kalau misalnya nutrisi itu mau kemana-mana, mau jalan, itu kan dia diantar sama darah. Nah, kalau misalnya darah itu kekurangan oksigen, itu juga pengantarannya nggak maksimal. Makanya kita butuh oksigen yang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara, jangan kasih karbon monoksida ke tubuh kita. Ya stop dulu rokoknya. Jadi gitu ya, ini sebenarnya tuh dia tuh gampang banget. Ini diet termudah. Nggak ada lagi diet yang lebih mudah daripada ini. Karena kita nggak ngitung kalori. Kaitannya dengan diet termudah, pola makan kita di sini. Kita bisa bebas, makannya bisa 5 kali sehari, 3 kali sehari ya. Ataupun sekali sehari. Tapi gue menyarankan 3 kali sehari. Karena kalau sekali sehari itu
itu kita harus makan di sekali duduk gitu ya. Kita makannya harus banyak banget sampai enak, supaya kita nggak kekurangan kalori atau energi. Kita makan sampai puas, ya kan, 3 kali sehari. Kalau misalnya ada orang-orang nih yang bilang nih, "Bang, awas lu kebanyakan makan protein bang, ntar ginjal lu rusak." Itu mereka, yang orang-orang yang ginjalnya rusak, itu nggak ada ngejalanin carnivore diet. Mereka tuh makanannya apa? Manis-manis semua, ya, karbohidrat tinggi. Kalau misalnya lu lihat Dana White ya, presiden UFC, dia juga carnivore juga. Kenapa fungsi ginjalnya membaik ketika dia stop karbohidrat sama gula? Karena yang penyebab dari ginjal rusak itu, organ rusak itu bukan dari protein. Kalau ginjal kita udah rusak, kita justru harus apa? Stop gula dan karbohidrat, supaya ginjal kita tuh membaik. Jadi jangan takut sama orang yang bilang, wah kalau makan banyak protein ntar ginjalnya rusak. Bukan ginjalnya rusak. Oke, ginjal rusak tuh karena lu kebanyakan makan gula sama karbohidrat, terus lu insulin resistance ya, punya penyakit resistensi insulin, kena lah ginjal lu. Kebetulan lu kena ginjal, bukan kebetulan kena mata, atau kebetulan lu kena misalnya yang lain, liver lu mungkin kena duluan. Kalau misalnya lu lemah genetiknya di liver gitu. Makan pagi boleh nggak? Makan malam boleh nggak? Boleh, kita boleh pagi boleh makan, kita boleh nggak usah puasa juga boleh, karena kita keadaannya insulinnya stabil ya. Tujuannya puasa kan supaya kita apa? Insulinnya nggak naik. Oke? Jadi kita tuh di carnivore tuh udah seolah-olah puasa juga, karena kita nggak naikin insulin. Naik sih insulin, tapi nggak setinggi banget gitu ya. Kalau misalnya kita dibandingin makannya karbohidrat gitu, gula gitu. Kalau kita carnivore tuh kita nggak naikin insulin tinggi banget. Jadi gitu, jadi makan pagi boleh, makan malam boleh. Cuman catatannya kalau makan malam, at least 2 jam sebelum tidur, itu kita terakhir makan. Supaya nanti kita nggak keganggu tidur kita. Nah gimana dengan konsumsi lemak nih? Ya kalau lemak, itu kita lemak hewani kita konsumsinya. Udah jelas, kita nggak konsumsi lemak-lemak dari minyak-minyak goreng yang diproses ya, yang dipanasin berkali-kali. Kita lemaknya itu dari lemak hewani. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan lemak, nanti empedu kita itu tidak bisa memproses lemak itu karena kebanyakan, nanti bakalan dibuang di BAB ya. Jadi kita diare kalau kebanyakan lemak. Tapi kalau kekurangan lemak, contohnya kita makan dada ayam, ya kan, itu kan lemaknya nggak ada. Nanti kita susah banget BAB-nya, konstipasi, kita keras. Karena kita makannya tuh dada ayam karena kekurangan lemak. Sehingga apa? Nggak soft ininya, ya kan? Ininya lu ngerti lah ya. Bagaimana kebutuhan lemak masing-masing orang itu beda-beda. Jadi lu cobain, contoh lu makan paha ayam fillet sama kulitnya gitu, atau lu makan daging giling gitu ya. Nanti misalnya kalau kebanyakan lemak, ya udah kurangin lemaknya. Kalau misalnya BAB yang susah, berarti lemaknya yang kurang. Nah, gimana dengan BAB kita? Kenapa kita jarang? Karena di carnivore itu semua daging ketika di asam lambung itu jadi liquid, ya jadi air. Kalau dia masuk ke usus halus, itu bakalan diserap semuanya, nutrisinya, sehingga kita waste-nya nggak ada, sisanya. Jadi kalau misalnya jagung gitu ya, nasi, roti, sayur segala macam itu ketika kena asam lambung itu nggak mencair dia, itu tetap waste-nya. Jadi glukosanya kita bisa tetap cerna, tapi nanti usus kita nggak bisa menyerap, sehingga kita BAB-nya lebih sering. Makanya kalau kita misalnya diet umum gitu normal, karbohidrat tinggi, kita bakalan BAB bisa sehari itu bisa sampai 5 kali BAB. Karena tubuh kita nggak mau itu di badan kita, dibuang terus. Karena apa? Nggak bisa diserap sama usus. Bagi usus, bagi tubuh kita, itu apa? Makanan-makanan itu apa? Sampah! Gitu. Jadi makanya kita BAB-nya sering kalau kita makan yang non-hewani. Terus juga kita bakalan kentut-kentut. Karena difermentasi oleh bakteri di usus besar kita. Gitu. Makanya itu alasan kita di carnivore diet itu BAB-nya jarang. 3 hari sekali, 4 hari sekali, bahkan ada yang seminggu sekali juga ada. Oke? Jadi gitu, kalau misalnya awal-awal masih diare segala macam, itu dia masih ngeluarin makanan-makanan karbohidrat yang sebelumnya. Kalau misalnya kita udah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, biasanya itu udah normal. Nah, kalau misalnya teman-teman masih diare, biasanya kita harus akses lagi ya, kita nilai lagi apakah kita minum kopi banyak-banyak. Karena kopi itu kan biji ya, biji kopi itu pasti dibuang. Makanya kita konstipasi kalau kita kebanyakan kopi. Jadi carnivore sebenarnya bisa aja minum kopi, cuman jangan banyak-banyak. Kayak mungkin 1 gelas kopi, 1 cup itu aja, espresso mungkin, itu cukup. Yang kedua, biasanya kalau kita kebanyakan artificial sweetener, kita boleh makan atau konsumsi artificial sweetener ya boleh, stevia segala macam boleh. Cuman kalau kebanyakan, itu biasanya kita bergas perutnya, agak kentut-kentut sama konstipasi sedikit. Nah, gimana dengan suplementasi? Kalau suplementasi di carnivore diet, kita sebenarnya nggak perlu. Kalau misalnya kita suplementasi itu lebih optimal. Contohnya kalau kita mau bentuk otot dengan whey protein gitu ya, itu pembentukan ototnya lebih optimal tuh. Biasanya kalau kita kan makan protein banyak-banyak enak juga ya. Jadi kita bisa dibantu dengan whey protein. Terus juga whey protein tuh biasanya dia kalau lu misalnya masih pengen manis-manis, itu bisa ngebantu kita tuh untuk ngilangin rasa kangen, bacot lu. Rasa craving-craving kita akan manis-manisan. Selama nanti whey proteinnya itu gulanya tuh 0.
Oke, nggak ada tambahan gula sama sekali. Jadi pakai pemanis buatan aja. Ataupun misalnya suplemen-suplemen vitamin-vitamin lain ya, itu terserah, nggak masalah. Tapi kalau gue pribadi, di carnivore diet itu tanpa suplemen itu udah cukup. Oke, yang penting kita suplementasi sama garam aja. Jadi gitu ya, semoga video ini bisa membantu semua teman-teman yang pengen nyobain carnivore diet, yang punya penyakit metabolis. Contohnya apa? Banyak deh, lu bisa lihat di sini penyakit metabolisnya, diabetes segala macem ya kan. Terus yang pengen perut buncitnya hilang, jadi rata gitu ya. Terus yang pengen kalori defisit biar punya six pack abs, bisa juga pakai carnivore diet. Ataupun yang sekedar pengen hidup sehat aja, hidupnya enak gitu kan. Kalau misalnya kita kerja tuh bisa fokus, terus nggak ngantukan, bertenaga, libido tinggi gitu ya. Pengen coba semua manfaatnya di carnivore diet ini, semoga teman-teman dengan nonton video ini bisa nyoba ya. Jadi ini sekedar gambaran teman-teman supaya teman-teman bisa ngelakuin dengan lancar nih tanpa ada masalah lagi. Kalau teman-teman masih belum jelas juga dan pengen di coaching langsung dari gua, teman-teman bisa daftar atau join di link di deskripsi. Oke, gua bakalan bikinin menu makanannya langsung dari gua. Terus juga gue juga bakalan bikinin menu latihannya, apa aja yang kita lakuin. Oke, kita meeting dulu. Yang pertama, nanti kita bakalan ngomongin apa target goal kita. Misalnya kalau mau bentuk six pack, gue bakalan bikinin programnya sendiri. Kalau misalnya program yang lain, misalnya program bulking, gue bikinin juga. Jadi segitu aja video dari gue. Semoga membantu.